Stefanus, are you available? Bu, suaranya kecil sekali, tidak bisa didengar. Halo, Stefanus. can hear me? Yes, I'm here. Yes. I try to present, but host disable participant screen sharing. Ya, oke. Silakan diulangi. Saya sudah set menjadi multi. Okay, thank you. Oh, Pak Stefanus yang present ini, men. Bisa kelihatan ya? Oke. Saya kasih besar supaya. Jelas ini sudah, Zoom ini sudah. Oke. Oke. Please go ahead. Saya kira semuanya sama. Masuk pada kompetensi dasar yang saya ambil dari tahun 2018 kayaknya nih. Terus indikatornya saya jabarkan dari kompetensi dasar, karena di atas pengetahuan membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan seterusnya, maka di sini saya tulis membandingkan pengertian dari prosedur dan resipi dan manual, karena ada dua di dalam, resipi dan manual. Jadi pertama mereka harus tahu pengertiannya. Yang kedua baru mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Terus pada keterampilannya menulis teks prosedur. Jadi apakah nanti CP atau manual. Tujuan pembelajaran, karena saya baca-baca di modul ditulis seperti ini: setelah mengamati teks pada layar PowerPoint, peserta didik dapat mendeskripsikan dari prosedur resipi teks dan prosedur manual teks dengan benar. Terus setelah mengamati teks dan seterusnya, terlalu panjang kalau saya. Terus keterampilan, setelah mengidentifikasi teks prosedur, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan benar terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur sederhana dalam bentuk resep dan manual, yang mereka bisa peroleh sumbernya untuk menyusun, maksud saya untuk menyusun teksnya nanti mereka bisa membandingkan dari berbagai sumber seperti blog, web, atau YouTube. Terus penguatan karakter, menanamkan nilai pendidikan karakter yang meliputi komponen religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas lewat pembelajaran tidak langsung. Materi pembelajaran ini sebenarnya ada di materi ajar tentang prosedur resipi yang meliputi pengertian teks, fungsi sosial teks, unsur struktur teks, unsur kebahasaan teks. Jadi saya tidak masukkan lagi di sini karena ada di materi ajarnya. Jadi cukup saya buat seperti ini saja untuk mempersingkat PPP-nya. Materi remedial diadakan pengulangan sesuai dengan kondisi peserta didik. Jadi tidak yang hanya mencari yang susah atau yang sulit dari materi yang dipelajari oleh peserta didik. Untuk pengayaan, memberikan tugas mencari contoh teks prosedur lainnya berbagai sumber. Jadi bisa dari perpustakaan atau dari internet. Maaf saya tersendat-sendat bicara ke ini sekecil.
Terus model pendekatan dan metode pembelajaran. Modelnya problem based learning, pendekatannya scientific, terus metode tanya jawab, diskusi dan penugasan. Media bahan dan sumber, media PowerPoint, teks autentik, resipi dan manual, terus alat-alat yang saya gunakan LCD dan laptop. Sumber belajar dari materi ajar tentang prosedur teks, resipi dan manual. Terus buku siswa yang biasanya dibagikan itu When English Ring. Terus LKPD, terus kamus audio, terus sumber belajar yang peserta didik bisa temukan di mana saja, seperti web dan sebagainya. Langkah pembelajaran, guru bersama peserta didik saling memberi salam, peserta didik berdoa bersama. Di sini saya masukkan opsional karena terkadang kita berada pada jam terakhir atau di pertengahan. Terus sabar ya Bu, saya amankan dulu ini si kecil supaya. Mana ibunya Pak Stefanus? Ngurus si baby. Dia kerja lagi, jadi dia sampai sore Bu. Dia di pertanahan, jadi tidak bisa juga ya kita lanjut teman-teman. Bukan poin penting yang tadi. Terus kompetensi pengetahuan, guru memberikan contoh teks prosedur resipi dan mengajak peserta didik untuk mengetahui pengertian dari prosedur resipi dan prosedur manual lewat layar PowerPoint. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengidentifikasi fungsi sosial teks terkait prosedur yang terdapat pada materi PowerPoint. Selanjutnya mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan. Terus memberikan contoh yang lain dan memotivasi peserta didik untuk mendiskusikan terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks secara berpasangan yang dituangkan ke dalam LKPD bagian A. Terus peserta didik menyampaikan hasil temuannya selama berdiskusi di bawah bimbingan guru. Ya, yang saya maksud di sini yang di atas LKPD bagian A. Terus mengajak peserta didik untuk merumuskan pertanyaan terkait dengan materi yang sulit dipelajari ke dalam LKPD bagian B sebagai bahan diskusi untuk menemukan pemecahan masalah atau solusi. Peserta didik melakukan diskusi untuk mencari jawaban atas solusi masalah yang mereka temukan di atas, di bawah bimbingan guru. Terus guru memotivasi peserta didik untuk mempresentasikan masalah dan solusi yang telah mereka rumuskan dan dituliskan ke dalam LKPD bagian B. Untuk keterampilan, guru mengajak peserta didik untuk mengumpulkan data. Jadi data ini, data yang akan mereka gunakan dalam menyusun teks. Jadi kalau mereka mau menyusun teks tentang prosedur, data-datanya dulu yang mereka kumpulkan. Nah, dengan data-data itu mereka akan nantinya saya harapkan mudah untuk membuat teks yang mereka inginkan pada LKPD bagian C. Peserta didik menyusun teks prosedur yang melibatkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang dituliskan pada LKPD bagian D dengan bimbingan guru. Terakhir, guru memotivasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil atau produk dari teks pada kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Guru mengingatkan peserta didik untuk mempelajari kembali di rumah materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya. Terakhir, doa atau salam penutup. Penilaian sikap spiritual
ini kan ada poin-poin seperti yang Ibu Hapsa tampilkan kemarin, itu kita hanya mengambil siswa yang paling dan yang kurang, yang di tengah-tengahnya tidak perlu dicatat. Terus pada bagian pengetahuan, teknik penilaiannya tes tulis, bentuk instrumennya pilihan ganda, soal terlampir. Kenapa saya tulis soal terlampir? Karena kalau ini kan bisa soal saya rubah-rubah. Jadi tahun ajaran berikutnya rubah lagi, tahun ajaran berikutnya rubah lagi, supaya menjadi satu kumpulan soal yang bisa kita revisi terus-menerus. Jumlah soalnya ini 10, jawaban benar ya otomatis lah kalau pilihan ganda. Nilainya skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Terus untuk keterampilan, tes tulis, penugasan. Jadi dalam bentuk penugasan mereka bisa buat di rumah, menulis teks prosedur sederhana, terus mereka akan pilih ya, soal terlampir, pedoman penilaian, fungsi sosial teks, struktur teks, baik 2 kurang 1. Jadi jumlah skor maksimal 12. Terus ada lampiran-lampiran LKPD yang sesuai dengan yang saya maksudkan di langkah-langkah pembelajaran LKPD bagian A, C, B, C, dan D. Jadi modelnya seperti ini. Terus section data observation, section product of procedure text. Jadi mereka akan tuliskan di sini. Pak Stefanus, audionya off, Pak. Pak Stefanus, audionya off. I'm sorry. Ya, silakan. Sudah sampai di sini ya? Iya, iya. Ya. Jadi soalnya instrumennya dalam bentuk pilihan ganda seperti yang tadi di atas. Ini adalah teksnya, indikator. Diberikan teks prosedur resipi, peserta didik dapat mengidentifikasi social function teks dengan tepat. Jadi pertanyaannya seperti ini, ada pilihan, jawabannya ada. Terus indikator diberikan teks prosedur resipi, peserta didik dapat mengidentifikasi generic structure. Terus diberikan teks prosedur mengidentifikasi language feature. Jadi kan language feature yang seperti kata-kata seperti ini. Mereka bisa tahu, oh ini artinya apa. Terus untuk berikutnya nomor 4 sampai 6. Diberikan teks prosedur resipi, peserta dapat mengidentifikasi tujuan dari teks. Terus nomor 5. Generic structure. Nomor 6. Makna kata di dalam teks. Terus nomor 7 social function, nomor 8 juga social function, nomor 9 makna frasa. Terus nomor 10 mengidentifikasi jenis teks prosedur. Jadi ada di atas, what is the kind of the text, notice, recipe, biografi, manual. Terus untuk pengetahuannya sudah sama tadi, pilihan ganda 10. Jadi nilai siswa itu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Untuk keterampilan, indikatornya diberikan tema tertentu terkait tema yang diberikan. Soal, choose one of the following situations and write a simple procedure text about it. To make it easier for you to create the text, you can look at the material about social function, generic structure, and language feature of the text. Situations. Jadi di sini pilihannya mereka pilih salah satu.
simple text about using of a tool that you usually see or use at your home. Jadi supaya kontekstual, jadi saya bawa ke ranah kehidupan mereka. Simple text about making something you like. Kalau dia tahu hanya suka makan kapurung, ya sekarang dia akan coba buat resep tentang kapurung. Dia akan memilih salah satu, bukan dua-duanya. Terserah yang mana. Penilaiannya ya sudah ada tadi. Jadi yang penting ada fungsi sosial di dalam. Kalau dia baik 3, kalau sangat baik 3, kurang baik baik 2, kurang baik 1. Jadi 1 4, sehingga skor maksimal 12. Jadi kalau dia 3 2 1 1, di situ skor perolehan dibagi 12 dikali 100, itu nilai rating dari siswa. Ya itu saja, sudah mentok ke bawah. Ya itu saja yang saya sampaikan, Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. All right, I invite other students to give in some comments or suggestions. Okay, maybe the other. Ya Bu. The other. Ini, oke, waalaikumsalam. Pak Imran ya. Atau Ibu Huldi. Bisa turun ke apa? Di scroll ke atas lagi Pak. Saya kurang jelas dengarnya, Pak. Di ke atas, di scroll ke atas. Oh, itu mulai dari oke. Dari awal. Ya, makasih. Di sini saya mungkin ada hanya apa namanya, mungkin semacam masukan atau untuk alokasi waktu Pak, kenapa tuh dari, maksudnya dia satu kali pertemuan dia berapa menit, berapa materi ini kan dia semacam dia apa namanya, butuh waktu yang agak sedikit lama. Jadi kenapa itu tidak dicantumkan waktunya berapa kali berapa menit, itu saja Pak. Oke. Itu saja Pak. Iya. Jadi untuk alokasi waktu saya kurang mau taruhnya berapa menit juga di sini. Kalau saya tidak bisa mereka, karena yang lalu kan memang itu sudah pasti. Nah sekarang kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, saya sulit untuk menentukan alokasi waktunya, karena biasanya di sekolah terkadang hanya 30 menit selesai. Jadi kita tidak akan pernah maksimal membuat hal-hal yang seperti ini. Jadi kita kondisikan, cuma ya kita tidak bisa salahkan siapapun. Makanya saya buat seperti ini, tapi ya saya usahakan pasang waktunya supaya lebih menarik, lebih update, lebih tepat. Ya memang benar kurang waktu. Ya harusnya lebih cepat ya, harus jelas itu berapa kali pertemuan. Apalagi ada 2 saya lihat, Rizky dengan Menion. Iya. Itu bahasannya luas sekali tuh. Ya oke, how about the others? Bisa kasih saran Bu mengenai tadi? Ya silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau tentang alokasi waktu tadi yang sempat disampaikan Pak Imran, kalau saya bisa menyarankan ya mungkin kalau dia normal, artinya bukan dalam masa pandemi atau dia tatap muka, mungkin bisa ditentukan saja bahwa ini adalah 1 kali pertemuan, itu jumlahnya 2 jam pembelajaran. Kalau masalah, ya jadi di sini
adalah 2 jam pembelajaran 2 JP. Tergantung lagi kalau masih mau ditambahkan lebih detail lagi, bisa ya diperkirakan saja waktunya apakah 2 kali 45 menit ataukah 2 kali 40 menit sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Jadi artinya kita harus tetap sesuai dengan ketentuannya, aturannya pada saat masa itu ya. Kalau memang fleksibel aja ya. ya, kalau memang daring kita tidak dibatas, tidak tidak terlalu diharapkan untuk berlama-lama dalam pembelajaran daring, ya kita ikuti saja yang berapa yang disarankan atau direkomendasikan oleh aturan yang berlaku. Ya, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sarankan. Terima kasih. Oke, how about the others? Still any? Saya Bu. Sumbang saran. Silakan. Oke, Grangga ya. Oke, please. Tapi Pak bisa dikasih turun ke proses pembelajaran. Apa itu? Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah ya. Ini kan kita menggunakan problem-based learning ya. Iya. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan lebih spesifikasi yang mana mengangkat masalahnya. Oh, Kemudian kalau yang saya lihat di buku HOTS itu yang kita dibagikan dari PPG ini, langkah-langkah pembelajaran itu kalau PBL ada beberapa langkah. Apakah bisa seperti ini saja atau kita harus mengikuti misalnya dicantumkan langkahnya. Misalnya kan dia kayaknya ada 5 langkah, misalnya langkah pertama, kedua, begitu seperti pendekatan saintifik kan mereka harus disebutkan dalam RPP, harus dituangkan. Nah kalau ini saya belum melihat di RPP, apakah memang bisa seperti ini karena mungkin langkahnya sudah ada di dalam, atau langkah-langkah dalam PBL itu harus dituangkan juga mulai lebih detail, misalnya langkah pertama, kedua, sampai ke-5 atau 4 itu ya. Ya itu saja Pak, terima kasih. Kalau iya sih juga, cuma pernah saya buat seperti itu, cuma ya entahlah siapa yang saya mau jadikan sebagai patokan, karena kalau terlalu banyak patokan kita tidak akan pernah bisa bergerak. Jadi saya harus pilih salah satunya. Nah, yang terbaik yang saya rasa guru tidak pernah menuliskan di dalam, tetapi kita bisa melihat kalimat yang digunakan. Jadi seperti di sini, ini kalau di scientific, ini kan masih dalam proses observasi di sini. Semua dari sini ke sini. Nah, di sini peradab ini masih juga, terus ini sudah masuk ke dalam ranah problem based learning. Yang di nomor 7 tuh Pak, sudah masuk problem itu. Cuma kalimatnya gini, jangan kata mengajak, tapi guru memfasilitasi. Berarti di situ dia gurunya tidak kalau mengajak ke sini, yang memfasilitasi. Ya di situ harusnya memfasilitasi sebaiknya barangkali gitu ya yang saya lihat. Nah, di sini sudah masuk problem ini. Ya. Saya terkadang kewalahan mencari kata-kata yang mana yang saya mau taruh di situ karena saking banyaknya Pak. Iya. Benar-benar. Tapi dalam hal ini ingat yang perlu diketahui di dalam PBL itu jangan sampai guru terlibat memberikan jawaban. Tetapi guru hanya di sini hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak siswa untuk mendapatkan itu atau menggait atau elicit ya, istilah di era tahun 90 itu istilahnya elicit, mengelicit our student itu. Membimbing atau guru siswa sendiri menemukan. Nah, sekarang ada kata-kata baru lagi itu memfasilitasi. Kalau yang dulu itu kata-kata elicit yang kami gunakan para instruktur di era tahun 90-an itu begitu.
Ya, yang di Thank you sini Bu very Ramba much. ini benar ini, yang nomor 7 ini memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan pertanyaan ini sudah masuk problem di sini. Ya. Kata kuncinya Pak Stefanus itu yang namanya problem, jangan sampai guru terlibat memberikan jawaban. Di sini Oke. guru sebagai fasilitator itu aja. Oke, Kata I get kuncinya it. untuk PBL. Iya. Oke, good. Thank you so much. Next, Johan. Sedikit menambah anunya Ibu Ramla tadi, Bu. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaan, ya, kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya Ibu Ramla, mungkin fokusnya ke scientific learning, Bu. Bukan ke problem based learning. Jadi kalau scientific learning itu kan kita tahu ada 5M ya. 5M-nya itu. Ya, di situ dikatakan tadi sama Ibu Ramla, di sini tidak kelihatan. Kalau untuk problem based learningnya mungkin ya sangat akan bisa dideteksi sendirilah di mana letaknya PBL-nya. Cuman untuk scientific learning ya biasanya ya kan menurut Pak Stefanus tadi katanya pusing juga kalau terlalu banyak. Iya, terlalu banyak yang digunakan dan mau dimunculkan semua. Tapi di sini secara visual langsung pertama kali lihat, baik kalau tanpa membaca dengan seksama, kita tidak akan tahu ada scientific learning atau problem based learning di dalamnya. Kalau seperti misalnya yang biasanya ya, yang umum saya dapatkan, scientific learning itu kentara dari luar, baru lihat saja sudah lihat scientific learningnya, tapi problem based learningnya yang memang harus dibaca lebih seksama pada kegiatan pembelajarannya, baru kita dapat juga bahwa ada problem based learning di dalam. Ya, jadi itu saja mungkin yang saya mau luruskan tadi. Pertanyaannya Bu Ramla. Ya, Benar. Yang kan di sini anunya ya Pak Stefanus ya, modul yang digunakan itu PBL, kemudian pendekatan yang digunakan yaitu scientific. Iya, enggak ada di sini. Benar kata Ibu Ramla ya. Yang mana observe-nya, yang mana question-nya ya, itu benar-benar. Enggak nampak memang. Tapi sudah dijelaskan tadi sama Pak Stefanus bulan nomor sekian ya. Oke, Pak Stefanus. Ya, kemungkinan orang tidak bisa tahu dengan melihat begini saja. Tapi kalau saya tahu, cuma persoalannya Anda yang buat. orang lain yang lihat. Ya, oke. Good. Iya, betul. Iya. Saya tangkap sekarang. Oke. Nanti saya lengkapi ya perlu. Oke, diperbaiki nanti ya. Oke. Next. Jadi Bu Ramla sudah ditangkap nih Pak Stefano. Dia sudah paham. Oke, Bu Huldi. Iya, makasih. Oke. Makasih Bu. Tapi Pak kita scroll ke atas, itu tadi ada yang tujuan pembelajaran, ada membandingkan. Ya. Yang membandingkan tadi antara resipi dengan manual text. Iya. Yang membandingkan mendeskripsikan. Apa itu yang dibandingkan, Pak? Artinya dua teks ini kan memang berbeda. Resep dengan manual. Jadi nanti dia akan lihat generic structure-nya pasti berbeda lah. Ya. Jadi misalnya satu how to use, yang satunya how to make. Iya, benar. Nah, itu tertuang di LKPD tidak, Pak? Maaf. Ada. Ada, harus ada LKPD tentang itu. Tunggu ya. Identification. What is the manual is? So imperatifnya di sini juga pasti akan berbeda. Action verb-nya juga akan kecuali conjunction pasti sama. Oke, next. Oke, next. How about the others? Oke, Walhidayah. Oke, silakan. Ya, sampai Pak di scroll ke atas yang materi pembelajaran Pak.
Materinya di atas Pak Stefan. Ya. Materi. Oke. Ya, sedikit pertanyaan. Ya, oke. Apakah format ini yang hanya menuliskan garis besar dari materi-materi yang akan kita sampaikan standar nanti di penilaian UKIN, bisa seperti ini atau bagaimana? Atau harus ada poin-poinnya atau penjelasannya? Inilah yang saya garis bawah di sini saya punya. Tapi Pak Stefanus ya, kita kan sharing ya. Di UKIN itu kalau tidak ada materi pembelajaran lengkap, nilainya kurang. Ada di situ optionnya. Baik, kurang, nilainya ada 7, 60, 40, 60, 70, 80. Nah, kalau begini nilainya, kalau begini tampilannya Pak Stefanus palingan nilai 40 nih. Dan tidak ada situ pengertian dan prosedur, tidak ada lengkap. Jadi sebaiknya materi pembelajarannya itu betul-betul komplit. Ini Pak Stefanus masukkan resipi dengan manual. Wah, hati-hati loh. Banyak ini yang tampil. Nanti kalau di UKIN jangan kayak begini ya. Cukup satu aja. Oke. Ambil aja resipi aja. Karena kalau resipi itu lebar loh. Ya, manual juga lebar. Kalau kita dari kemarin ini 3 hari saya berputar-putar di sini karena materinya di sini, sedangkan tujuan belajar di atas ada 2. Benar. Jadi satu api atau kan manual. Kalau saya sih resipi, karena di resipi banyak gambar-gambar yang bagus yang anak-anak membuat tertarik itu ya. Oke. Jadi betul Bu Walhidayah, kalau mau nilai tertinggi di materi pembelajaran harus lengkap. Apa yang mau di materi lengkap di situ. Mulai dari jenis strukturnya, language features-nya, kemudian social function-nya ada semua. Ini karena bingung Pak Stefanus. Sebenarnya Pak Stefanus tahu ini. I think all of you sudah tahu ini ya namanya sengaja ini Pak Stefanus, Pak Ibu Walhidayah supaya ada komen dari yang lain. Biasa begitu. Oke. Saya juga begini, artinya ketika saya singkat seperti ini kan kalau saya tambahkan lagi masuk akan 2 kali buat materi, sedangkan sudah ada di materi ajar. Nah, ditambah lagi di PowerPoint, jadi akan berulang-ulang terus. Iya. Ya, syukur Ibu Walhidayah bertanya, jadi kita kena semua sebenarnya. Sebenarnya Pak Stefanus sudah saya cek di sini, saya cek lagi yang akan saya bahas, tapi Walhidayah sudah, udah saya masukkan langsung. Thank you. Oke ya. Iya, jadi sudah 2 yang 3. Iya. 3 harus lengkap. Waktu, lengkap ya. Materi ini yang simple saja Pak Stefanus. Tapi kalau umpamanya partnerku dulu itu dosen, bukan dari dosen UNPAS, saya partner sebagai penilai ya. Kata-kata bahasa Inggris itu ada dia koreksi sedikit. Seperti ini, text procedure. Salah ini kalau begini tulisannya. Ada kan tadi harusnya kalau memang mau berbahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau ini kan begitu. Kalau saya sih no problem. Tapi partner saya itu dosen bukan UNPAR dari luar. Kritis sekali. Terkadang saya kalau mengerti ini susahnya antara pakai bahasa Inggris atau karena kalau sudah kalau saya bahasa Indonesia aja, kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Oke. Thank you, Mas. Ya itu sebenarnya sepele kan, tapi ada orang banget. Nah, mudah-mudahan sih kalau yang menilai UKIN nanti dosennya di UNPAD no problem. Seperti saya kan no problem, saya pernah lampau aja, biarin aja mungkin salah mistake aja gitu ya. Tapi ada orang bukan mistake kalau gini Bu, oke lah. Di situ bisa pro dan kontra antara penilai 1 dan penilai 2. Oke ya, itu yang simple kayak sepele tapi menjadi kayak oke. Ya, how about the other please? Saya Bu. The other. Saya Bu. Ibu Hafsa ya. Ibu Hafsa ya. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk
LKPP-nya Pak Stefanus sudah menurut saya itu sudah lengkap sekali. Cuman yang katanya saya juga bingung yang mana yang mau dibanding yang masalah tujuan pembelajarannya karena di sini ada dua. Nah, kalau saran saya, kalau saya begini Pak, kalau memang kalau ini kan kita buat untuk 1 kali pertemuan. Nah, kalau untuk 2 tujuan pembelajaran itu tidak selesai kita bahas dalam 1 kali pertemuan, kita ambil satu saja dulu Pak. Kan enggak apa-apa nanti kita yang tujuan yang satu kita bahas teman berikut. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya yang saya sarannya saja kalau memang kita menganggap itu bingung yang mana saya karena banyak sekali tujuan pembelajarannya begitu. Kemudian untuk yang kedua saya mau lihat itu LKPD tak Pak, minta tolong disorot sedikit. Yang bagian mana? Oke, turun lagi. Tunggu dulu tapi. Oh ya, kemudian ini Pak, ini LKPD-nya kan langsung pertanyaan. Ini mereka isi berdasarkan tayangannya Bapak. Maksudnya ada video yang Bapak tayangkan atau bagaimana? Ini kan sebelum mereka menulis supaya memudahkan mereka di sini misalnya saya seorang siswa saya akan tulis di sini alat yang saya gunakan yang saya mau deskripsikan apa. Palu-palu atau iya kalau menentukan alat menurut saya itu gampang untuk anak-anak, tapi misalnya kalau belum ada teks yang dilihat langsung kita memasukkan imperative words-nya, action verb-nya, conjunction, istilahnya bagaimana anak-anak mau menentukan itu kalau misalnya dia tidak berdasar pada teks yang dia lihat atau tayangan. Itu ada di awal, jadi dia dua kali nonton. Dia melihat teks yang pertama. Nah, ketika saat dia mau memproduksi teks, dia buat lagi. Jadi maksudnya di sini hanya untuk menggait. Jadi ini hanya supaya dia lebih cepat buatnya. Begitu. Jadi dia memang imperatifnya sama action verb-nya. Sama conjunction-nya. Dia lebih kenal itu imperatif. Ini kata imperatif yang akan saya taruh nanti. Dan juga akan mudah saya periksa. Oh iya. Oke Pak, sebenarnya bukan di sini. Cuma tadi muncul pertanyaan itu bahwa ini saya kira dia bukan benda yang dia akan apa yang dia akan buat untuk kan kadang-kadang menganalisis atau imperatif atau biasa terkadang berdasarkan teks yang tayangan biasanya kan duluan sebelum membuat Pak. Tutup. Saja sudah banyak yang dia harus lakukan seperti itu. Kalau anunya saya takutnya karena pengalaman saya Pak, apalagi yang saya ajar itu kalau saya karena kelas 7 memang untuk misalnya apalagi dia bentuk teks, satu teks saja mereka susah kadang menyelesaikannya dalam 1 kali pertemuan. Nah ini di sini dia sudah buat di section D di LKPD. Dia sudah buat teks prosedur di situ. Nah, nanti dibawa di instrumen penilaian yang keterampilan di situ dia juga membuat prosedur teks. Mampu kan anak-anak menyelesaikan itu dalam 1 kali pertemuan? PR tadi, PR. Ya, jadi itu yang saya mau tanyakan. Ya, itu yang saya mau tanyakan saja Pak tadi. Saya mati ajarkan ini cuma karena iya, apalagi nih teksnya 2 macam Pak, ada manual, ada ini yang dia bandingkan di situ. Saya takutnya ini tidak mampu kita selesaikan dalam 1 kali pertemuan. Tadi saya bilang Ibu bisa satu aja diambil. Sudah tarik dia semua. Sudah saya minta tidak ini Pak yang instrumen penilaiannya Bu sama LKPD saya bilang. Iya, tadi tahu dia bilang itu dia sudah sisi. Saja diambil resipi ataukah manual ya. Wah, Wirawati standby mau bertanya nih. Yang di sini. Ya oke ya Pak Stefanus ya. Oke, jadi satu terlalu padat itu. Ya jadi fokus saja di
anulah di resipi, ya usahlah manual. Itu pun jangan terlalu banyak anunya LKPD-nya, tugas-tugas yang diberikan, karena nanti siswa tidak bisa selesaikan dalam satu kali pertemuan. Saya saja Pak untuk satu kali pertemuan mengajarkan teks prosedur seperti ini, sampai satu teks saja di selama pandemi ya, satu teks saja itu pun mulai jam 10 sampai jam 2 siang belum selesai pada rumah ini. Alasannya Nana macam-macam, ya tidak ada jaringan, padahal tidak. Jadi betul dikatakan buatlah satu kali pertemuan bisa Bu. 100 menit satu kali pertemuan. Ingat ya di UKIN nanti ini. Nggak bercanda. Kalau UKIN itu di video kan kita Bapak Ibu akan memvideokan dirinya yang akan dikumpul dan dinilai di mantap itu atas nama yang ada di orang dari sana itu. Okay, go on. Maybe still any some of you give. Okay, siapa? Pak Amri. Silakan Pak Amri. Untuk yang materi pembelajaran. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pak Amri ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Setelah itu lanjut ke next split center. Oh iya. Masih lagi Bu tentang materi. Kemarin kan saya sajikan materi saya dengan melampirkan materi-materi, lalu Pak Stefanus mendiskusikan RPP yang dibuat di grup kita. Kalau saya lihat materinya dalam bentuk seperti itu, maka saya coba lihat di modul apakah memang bisa seperti itu, dan di modul menyarankan seperti itu, cuma poin-poin di modul 4 pedagogik di halaman 24 dan seterusnya. Untuk penyajian materi pembelajaran itu memang cuma materi poin-poinnya hanya poin-poinnya ya. Iya Bu, bahkan diperjelas dengan kalimat. Tetapi di UGN Pak Amri, di UGN juga ini nih
format mungkin beda dengan yang kita berikan kepada mahasiswa. Makanya di hati saya catat betul itu, bilang oh saya harus nanti kalau saya berikan memang kepada mahasiswa ini bahwa ketika menuliskan materi betul-betul jelas, nampak benar karena di format penilaian lengkap betul. Sama juga kita kan kemarin itu mengajarkan kepada mahasiswa bahwa RPP terserah deh karena ini kan pandemi, bisa RPP Merdeka yaitu 1 lembar. Ternyata di format penilaian tidak ada begitu. Harus ada KIKD. Oke, lanjut please. Ya, cukup Bu. Saya cuma konfirmasi karena saya sudah ubah RPP saya mengikuti modul dan harusnya saya ubah kembali lagi kayaknya. Format penilaiannya, kasihan kan kalau Anda semua sudah hebat-hebat di peer teaching, kemudian penguasaan kalian sudah hebat, namun penulisannya RPP tidak lengkap, kasihan dong, nilai kurang masa situ 0. Ya, oke. Ya, silakan Ibu menunjuk 1 presenter. Dosen? Ya, Ibu Huldi dulu, saya mau masuk Tapi Ibu Huldi, saya tunjuk Ibu Huldi yang tingkat SMA ya. Silakan Ibu Huldi. Iya. Oke. Halo, gimana Bu? Udah muncul? Nggak ada? Belum, Bu. Ada? Udah lagi. Ada? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Jangan lupa klik tab-nya yang mau ditampilkan, Bu. Nah, sudah Bu. Sudah Pak, sudah ya? Ya, sudah tampil. Oke, makasih. Kayaknya melihat dari RPP-nya Pak Stefanus tadi, saya merasa sangat banyak sekali kekurangannya. Mulai lagi. Teks ya Pak. Oh, kalau situ saya bisa teks. Di situ lagi. Ada 34 menggunakan fungsi sosial, teks dan kekuasaan beserta tulisan dan tulis. Ikutannya adalah menganalisis fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan. Deskriptif terkait dengan wisata lokal. Saya tekankan wisata lokal. Pendek menyusun, jadi keterampilannya itu menyusun teks, mendeskripsikan atau menulis teks deskriptif sederhana. Pelajarannya cuma dua. Semoga yang dua ini bisa diselesaikan dalam pertemuan melalui kegiatan mengamati 2 video tempat wisata yang berbeda, dapat menganalisis perbedaan dan bersamaan antara 2 tempat wisata tersebut dalam bentuk dan diagram secara benar sesuai konteks. Yang kedua, proses ini dapat membuat menulis deskriptif, mendeskripsikan
tempat wisata sekitar yang tidak terkenal. Saya menekankan tidak terkenal karena di sekolah saya itu kan di Gunung Kak, Bu. Banyak sekali tempat wisata yang bagus-bagus. Kenal sama orang di luar yang sering mengunjungi itu orang-orang di sekitar situ juga. Ada Pontinus, terus ada waterfall. Nah, di sinilah anak-anak untuk mengattract orang-orang datang begitu maksud saya. Satu kali kegiatan tahunan itu menyapa peserta didik dengan ucapan salam, menyiapkan peserta didik secara pikiran, peserta didik yang berinovasi, berpikir positif merupakan penyakit kepikiran yang biasa, dan kita selalu berpikir positif tetap sehat dan berpikir positif bahasa Inggris juga. Materi sebelumnya kita sudah teks, dan menyampaikan pengalaman. Ini di kegiatan inti adalah karena ini tadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah membandingkan dua teks deskriptif. Jadi membandingkan dalam bentuk PowerPoint tentang teks deskriptif dan menggunakan dua video pembelajaran. Video membaca materi PPT yang teks, mengumpulkan informasi dengan diskusi bersama guru, kemudian menuliskan perbedaan dan persamaan antara dua tempat wisata tersebut dalam bentuk diagram secara benar dan teks. Dan menentukan letak permasalahan yang harus diselesaikan. Seterusnya Pak, sampai guru membahas mengenai itu. Suaranya kecil ya, Bu. Ibu Li, suara tak kedengaran. Please raise your voice. Agak jauh mungkin mic headsetnya, Bu. Di depan dulu. Guru memberikan apresiasi kepada Pak Besar nih. Iya. Guru memberikan penguatan. Ya, agak-agak Guru memimpin peserta didik berdoa untuk mengakhiri kegiatan pelajaran. Terus ini ranah pengetahuan, menganalisis tes deskriptif, ketepatan dalam menganalisis dalam menyimpulkan keterampilannya adalah menulis, kesesuaian dalam menyusun ketepatan, semua, terus laporan ke kesimpulan. Terus bahan ajarnya bahan ajar itu teks, the purpose of the penata procedure ini. Information then generic structure, language features, and then example of descriptive text. Karena yang saya mau bandingkan adalah yang di video itu tadi di kegiatan inti dan video pembelajarannya adalah Losari Beach dengan Bantimuru Waterfall. Setelah ini siswa bandingkan di activity 1, analyze the videos and try to find the similarities and differences between video 1 and video 2 by using Venn diagram. In what way they are similar or different? Write the similarity in the area group. Oh, yang lain tadi yang di atas. Oh, yang ini yang mau dibandingkan. Oh, yang tadi di kegiatan inti lain juga. Yang ini. Ada di sini persamaannya
sampai sini kesamaan, yang jurnah ini adalah perbedaannya. Terus yang itu adalah please think one tourism place in your area that are not well known and find some words which are related to that place by using semantic mapping to make it easier for you to write or describe the tourism place. Sepertinya ini punya saya hampir sama dengan Pak Stefanus tadi. Di kolom-kolom itu ada kata-kata sebelumnya untuk membantu siswa menulis. Tapi model saya berbeda. Kalau Pak Stefanus tadi dia kolom-kolom, saya masih seperti ini. Misalnya anak-anak mengisi di sini waterfall, majujuk misalnya sini. Terus dia menulis di sini, mengisi kotak-kotak ini, mengisi yang ini, yang kosong. Berarti someone related ini ya, oke, ya. Jadi related to the place. Ya, di sini ada itu. Web itu web. Untuk membantu dia untuk menulis. Setelah itu dia menuliskannya di activity 3. Description of one place. Ini yang saya tekankan yang tidak terkenal, yang not well known. Terus describe the place as interesting as possible in order to attract the local visitors to come. Use the words in the semantic mapping to help you and make it easier for you to write or describe the tourism place. Terus ini pengetahuannya. Jadi skornya 1-5, skor perolehan maksimal dikali 100. Terus kemudian yang pengetahuan, ini pengetahuan, ini keterampilan maksudnya, ini keterampilan 1-4. Terus dia 4 jadi nilai maksimal 28, skor perolehan. Seperti itu Bapak Ibu, mohon masukannya atau koreksinya. Yeah, okay. Okay, please the others give comment and brainstorming ya, sumbang saran. Ya dikasih naik dulu Bu Uldi, sempat enggak saya enggak lihat karena tadi saya keluar. Buat 3 activity ini jelas. Satu membandingkan, satu sama dengan brainstorming itu activity kedua, dan ketiga menuliskan hasil brainstorming. Membandingkan itu sudah masuk HOTS ya. HOTS itu. Analyze sama HOTS, sudah HOTS itu. Karena ini tingkat SMA jadi beda dengan SMP. Oke, naik taruh dulu dari awal. Mungkin ada yang mau berikan komentar dulu. Dua KO, satuan. One sekali pertemuan. Ya, oke. Mungkin saya silakan Pak Imran. Makasih. Mungkin saya hanya ada sedikit pertanyaan terkait masih juga terkait dengan waktu, karena saya melihat tadi apa yang dipaparkan sampai di bawah tadi proses pembelajaran itu ada coba ke bawah. Ini ya Pak. Proses pembelajarannya itu di situ ya di sini. Nah, di sini dia di kegiatan ini ada 60 menit. Sementara saya lihat tadi apa yang dipaparkan tadi sampai dengan UTP-nya itu saya rasa terlalu banyak. Apakah waktu yang 60 menit ini mungkin cukup buat Ibu untuk menyelesaikan kegiatan inti yang Ibu paparkan tadi? Rencananya sih seperti itu Pak. Yang Ibu sediakan itu, iya Bu. Rencananya sih seperti itu, tapi ini kan 90 menit total
total pembelajaran ya Pak ya, dan ini kan bisa disetel-setel. Kalau misalnya di pendahuluan bisa 5 menit, 10 sampai 5 sampai 10 menit, boleh. Terus kita tambah ke kegiatan inti. Nanti saya kira Bapak Ibu guru bisa berkreasi ketika berada dalam kelas. Fleksibel ya, aja itu diatur ya. Tidak Kadang-kadang perlu. bisa 5 menit. Iya. Jadi mungkin yang tertulis fleksibel seperti aja. itu, malah biasa kan kadang-kadang juga malah LPP-nya kita maunya A, ternyata sampai di kelas kejadiannya B. Iya, benar. Jadi kalau saya sih kalau hanya persoalan itu insya Allah kalau di awal fleksibel aja itu, fleksibel aja itu. Ya, kita bisa tarik ulur Pak, maksudnya begitu. Mainkan. Ya. Oke, yang lain? Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Tapi itu dulu yang di Ibu Uldi. Ya, ya, pendahuluan. Guru memberikan pertanyaan pada peserta didik tentang materi sebelumnya. Sebaiknya tidak usahlah kita tanyakan buat materi apa yang itu yang sebelumnya. Tidak usah ditulis. Kenapa? Kalau siapa tahu lupa lagi, bukan prosedur teknis itu. Nah, ya kan? Seandainya ada di kalimat-kalimatnya itu, kalimat yang mau ditanyakan, lebih bagus begitu daripada itu terkait prosedur teks. Sebaiknya tidak usah lagi kita tulis prosedur teks, karena kan gini, siapa tahu materi yang kita angkat bukan lagi teks deskriptif. Nah, kita lupa hapus itu, kan dia sering terjadi. Tidak usah lagi ditulis itu yang terkait gitu. Bilang aja memberikan pertanyaan pada peserta didik tentang materi yang sebelumnya itu aja. Karena kalau kita tulis lagi tentang ini, ditakutkan nantinya lupa di delete itu. Itu sih saran saya, karena sering-sering saya temui gitu. Mulai guru-guru tuh copy paste aja, kemudian dia lupa itu dia ya namanya kembali men are not angels ya, nobody is perfect, itu aja. Kemudian ini kan satu kali pertemuan kalau saya lihat tadi itu Bu Huldi kegiatan ada 3. Kalau SMA bisa nggak ada yang begitu? Kalau SMP itu pasti nggak bisa kalau segitu padatnya. Di Suranana ada kan membuat ya walaupun ada clue di situ, tapi nggak SMP nggak bisa. Kalau SMA memang bisa Ibu Udi, kalau SMA begitu. Selama ini kita mengajar bisa nggak dia kalau yang anak selesaikan itu ya Bu, dengan kegiatan teknik? Kalau yang anak kalau bisa, anak kelas 3 itu agak bisa, tapi ini pembelajaran kelas 1 kelas 10. Jadi mungkin saya rencananya kalau memang tidak bisa dalam satu kali pertemuan 3 activity, saya pikirnya bagaimana kalau activity 3-nya saya jadikan tugas rumah begitu. Gitu. Oh ya, lebih baik ya. Bisa. Makanya itu jadi yang activity 3 tugas rumah saja. Ya, makanya tadi saya tanyakan waktunya itu apakah cukup, karena saya lihat ada 3 activity yang Iya, 3 kegiatan ya. Padat sekali tuh. Makanya saya bertanya ke Ibu Uldi, karena saya kan guru SMP, Ibu Uldi kan SMA, apakah pernah dilakukan dan bisa dikerjakan begitu? Ya, oke lah. Terima kasih. Kemudian tadi saya sempat kan deskriptif itu, kenapa kita enggak ini apa namanya ya kan, kalau beda memang kita lah. Tunggu kembali kepada teman-teman yang lain, apalagi yang mau bisa disumbat saran ini mengenai RPP dengan LKPD-nya nih. Ibu Huldi silakan. Ini saya Bu. Iya Pak, silakan. Halo. Pak Sulcikan atau Pak? Iya Pak, ya. Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Oh iya, Pak Ibrahim saya tidak kenal suaranya. Saya kenal apa itu Pak Amri, Sulfikar, Pak Imran. Itu suaranya sudah familiar di telingaku. Saya jarang karena memang tidak tahu apa-apa. Stefanus itu sudah familiar itu di telingaku. Ibrahim ini baru perlu dengar ini.
Ya, saya jarang ngomong karena memang pengetahuan saya tidak sampai. Bercanda tuh, Iya, suka merendah Pak itu, suka merendah itu Pak Ibrahim. Iya, berarti ya begitu orang Indonesia. Ini apa ya, hasil pengamatan saya terhadap rencana pembelajaran Ibu Huldi. Kalau menurut saya itu sudah sangat bagus. Cuma yang saya ingin lihat itu yang paling bagian atasnya di medianya, Bu, media pembelajarannya. Oh, di bahan aja. Iya. Ini Pak. Ya, di media dan tujuan pembelajaran. Oh, ya, iya. Bagian atas ya Pak. Iya. Di sini kita tetap muka langsung, Bu ya. Iya, saya rencananya seperti itu Pak. Ini maksud saya tatap mukanya ini tidak blended, Bu? Tidak Pak, memang tidak. Ya, full tatap muka, luring. Iya, luring. Oh iya. Sebenarnya pertanyaan saya ini bukan semata-mata untuk Ibu Hildiana, tapi juga mohon bantuannya dari Guru Pamong dan our lecturer, dosen kita, tentang media pembelajaran, Bu. Nah, dalam LMS, itu kan salah satu hal yang menjadi penilaian adalah media pembelajaran sendiri. Nah, beberapa tampilan dari teman-teman, termasuk Ibu Hul bisa lihat, media pembelajaran itu adalah jenis PPT, Bu ya. Iya, ini Pak, ini media pembelajaran saya PPT kan. Ada enggak Pak? Kelihatan? Oh iya, oke, iya. Nah, iya. Iya, maksud saya Bu, media pembelajaran ini adalah untuk ditampilkan ke siswa kan, peserta didik. Iya. Dan itu akan menjadi penilaian di LMS. Betul ya? Maksud saya? Atau bagaimana ya? Jadi media pembelajaran. Ya. Jadi media pembelajaran yang Anda lakukan di kelas, yang real teaching, itu juga yang nanti jadi dinilai di UKIN. Ya, di UKIN ini juga yang nanti tampilnya. Bahan penilaian juga ini. Jadi ingat, media pembelajaran harus ada koneksi antara LKPD dengan indikator tadi tuh. Jadi kalau indikatornya dari IPK turun indikator, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke LKPD, di bahan ajar dulu LKPD, kemudian masuk di media, harus koneksi Pak. Nah kalau sudah masuk, sudah komplit itu bagus, nilainya juga bagus, karena ini masuk penilaian. Jadi jangan di LKPD lain, di medianya juga lain. Nah ini kok saya perhatikan ini sudah. Kok ada the purpose of procedure text? Oh, maaf Bu, salah. Karena ini saya sudah dua ini saya bikin, satu procedure, satu saat ini. Oh ya, belum di delete ya, Iya, belum delete belum ini, harus ganti. restricted ya. Iya, karena itu information about a particular tag itu ada restrictive itu. Nah, itu dia. Iya. Kembali lagi, manusia yang tidak sempurna ya. Kesempurnaan nyala, the perfectness of the God ya. Iya, Itu bagusnya. Bisa silakan saya Pak. Iya, Ibrahim, silakan Pak. Kalian sebelum bentuk filenya kan Bu, rata-rata PPT dan Word ya. Maksud saya bertanya seperti ini Bu, di LK21 di apa ya, masalah pembelajaran dulu, itu kan salah satu hal yang ditekankan itu adalah bagaimana membuat media pembelajaran sekreatif mungkin. Nah, bagaimana jika media pembelajaran itu tidak dalam bentuk file PPT Bu, dan misalkan dalam bentuk website, dalam bentuk weblog, atau dalam bentuk presentasi yang bukan PPT, bagaimana cara uploadnya dan bagaimana penjelasannya Bu? Boleh-boleh aja, yang penting ada koneksi antara RPP Pak. No problem, bisa kita berinovasi ya, bagaimana artinya berimprovisasi tentang media pembelajaran bisa aja. Yang penting koneksi antara indikator dengan LKPD itu aja dengan materinya. Ada masalah, malah bagus juga.
Tapi selama ini yang kemarin juga ada yang masuk, ada satu yang yang nilai 1 mahasiswa PPG, 2 yang orang pintar, wah hebat, IT-nya mantap, dia menggunakan, dia yang ngirim link kepada siswanya dan bagus. Yang penting saya hanya menilai dari antara ada sinkronisasi antara KPI, indikator dan materi ajarnya dan bahan ajarnya. Kalau sudah itu udah benar aja. Atau mungkin coba Ibu dosen, halo, ada masukan, mungkin ada tambahan? Ya, untuk Ibu Uldi, saya rasa tadi sudah tercover Ibu dari komennya Ibu dan teman-teman. Saya cukup sih Ibu, sudah terwakili kok tadi dari Pak Ibrahim dan Ibu Nurhayati. Ya, cuman tadi dari awal tadi presenter pertama Pak Stefanus itu saya sering melihat adanya ini kurang pengayaan di referensi ya, bahan referensinya yang sering kurang. Banyak sekali hanya menuliskan buku paket atau handbook seperti itu. Jadi mohon untuk lebih memperkaya daftar referensi yang digunakan di lesson plan. Bisa saja Bu, mana Bu itu nggak keluar Pak Ibu? Halo. Masih adakah yang lain yang mau komen untuk Ibu Diana? Atau jika saya tutup dulu untuk sesi ini, kita lanjutkan besok lagi. Ya, mungkin masih ada pertanyaan sedikit. Jadi saya sudah selesai Bu, saya stop share. Iya. Pertanyaan sedikit. Siapa bertanya ini? Pak Imran Ibu, Imran. Masih terkait Bu dia. Iya Bu ya. Ya, silakan Pak. Iya Bu. Tadi dengan melihat PPT tadi ditampilkan oleh Ibu Hodi, apakah dengan materi pembelajaran yang sudah ditulis di PowerPoint itu bagi sebagai guru, pembelajaran itu akan lebih terfokus kepada kita sebagai guru. Masih ada, belum ada. Dengan PowerPoint yang ditampilkan seperti tadi. Karena otomatis ketika kita menampilkan PowerPoint yang yang sudah lengkap penjelasannya itu, otomatis kita pembelajaran kita lebih akan banyak menjelaskan materi pembelajaran yang terpampang di PowerPoint. Nah, apakah itu tidak membuat bahwa kita sebagai guru? Itu saja Bu. Terima kasih. Halo. Putus-putus Pak. Terputus-putus suaranya. Iya, enggak. Halo, enggak ada suara ya? Kedengaran Bu, tapi putus-putus, tapi saya ada tangkap sedikit bahwa jika diberikan media pembelajaran seperti PPT yang saya tampilkan tadi, apakah tidak terlalu menguras tenaga guru untuk menjelaskan isi PPT itu Pak? Gitu ya maksudnya Pak? Pak Imran tadi. Maksud saya dengan PPT tadi ya dengan PPT yang ditampilkan dengan sebelum belajarannya, definisi dan segala macam itu, ya, otomatis kita guru akan lebih banyak menjelaskan materi tersebut. Nah, apakah media pembelajaran seperti itu tidak akan membuat kita sebagai guru lebih terfokus? Pembelajaran itu lebih terfokus kepada kita sebagai guru. Itu saja Bu. Apa?
Apakah? Halo Ibu Lia, apa dia? Tidak jelas saya dengar. Begini Bu, saya Coba Ibu saya dengarkan, coba apa yang dia ini Pak? Begini, iya saya sedikit ini karena yang kalau saya dengar pertanyaannya Pak Kadir, Pak Imran, dia bilang begini, itu tadi waktu dia lihat PowerPoint-nya Ibu Huldi itu kayaknya padat sekali isinya, padat sekali. Di situ dia mengatakan apakah kalau misalnya seperti itu, apakah tidak terkesan bahwa kita terlalu banyak menjelaskan ke anak-anak sehingga anak itu tidak akan mencari lagi. Seperti itu. Jadi kesannya ini pembelajarnya jadinya berpusat pada guru karena di PowerPoint-nya tadi Ibu itu terlalu padat katanya Bu. Seperti itu. Begitu nggak Pak Kadir? Begitu Pak Imran? Begitu maksudnya. Ini Ibu Huldi memberikannya kapan ini? Tadi PowerPoint dia tampilkan Bu. Iya benar. Tapi PowerPoint-nya kapan diberikan? Di kegiatan inti, guru menunjukkan bahan ajar berupa PPT tentang teks deskriptif yang peserta didik. Problem PDL ini ya, anunya modelnya? Iya Bu. Jadi di kegiatan inti Bu, jadi sebelum belajar itu dulu ditunjukkan dari anak-anak membaca sendiri, bukan saya yang menjelaskan. Nanti setelah anak-anak ada yang tidak dipahami, baru saya menjelaskan begitu. Oh, di situ Maksud saya seperti itu. Ini ada tertuang di kegiatan inti di 1-2. Peserta didik mencermati video dan membaca materi PPT yang diberikan guru. Ya, ini nih penjelasannya di kegiatan inti nih. Ya. Nah, tapi kalau sekiranya memang begini Huldi. Ya. Ditampilkan PPT-nya biar mungkin Pak Imran lihat. Kalau sekiranya terlalu padat nanti bisa dirampingkan mungkin Pak. Kalau memang ini kan teksnya nih anunya. Kayaknya tidak nih. Mana yang anunya, mana yang kayak padatnya? Nah, di situ teks ini belum dihapus ini. Mungkin yang dibilang padat ini yang teksnya, karena ada teks yang ditampilkan di slide. Iya, jadi siswa membacanya, slide. Tidak apa-apa sih sebenarnya, karena ini yang menjadi media ajarnya. Masalah sebenarnya. Dia coba Ibu Huldi ingat gini, dihapus ini procedure. Iya. Nanti kita lupa. Ya, lalu kita ingat. Ya, kalau yang saya lihat di sini kan contoh-contoh teksnya kan. Ada contoh teksnya saja. Yang padat gitu. Anak apa diberikan juga di APD. Ada di APD ada. Tapi ini di materi inti. Di materi inti di LKPD-nya beda itunya, beda bahasannya. Apa sih tadi? Contoh deskriptif ya. Itu tadi untuk saya bilang hapus gitu. Procedure. Ya. Karena yang ditampilkan deskriptif. Juga ini nih. Iya. Yang penting ya tidak secara detail apa sih tambah sedikit misalnya melihatkan seperti itu ya Ibu. Iya. Oke. Gimana masih ada? Saya akhir cukup untuk hari ini Bu. Iya, sudah cukup ya. Insya Allah semoga apa ilmu yang kita beri
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mas ada juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Makanya lari-lari. Sama. Oke, iya. Terima Baik, see banyak. you. Pak Zul, screenshot. Sudah. Sudah. Ih, tumben tidak tertutup. Oh, masih ada ibu. Iya. Iya, itu juga saya heran. Baru 1,5 jam. Biasanya 2,5 jam. Selesai nih Cipo. Tunggu dulu Cipa. Sabar-sabarlah Cipo, tunggulah dulu kita berpikir. Dikasih sambung begini, tunggu. Apa mau ambil nak? Yang mana? Ini. Nih ambil. Apa lagi? Tahu? Mau apa ya? Mau apa nak? Masih mau neneng? Ayo. Hey. Ayo berbohong begitu keluar.
terus. Oh ya Allah. Iya deh, lalu cita hati menodol cita. Hai. Tekot, 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 anak ayam sedang berkotek. Tekot, 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 anak ayam sedang berkotek. Tekot, 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 anak ayam sedang berkotek. Iya belai, iya belai. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tahlilah, mengikut di Arafah melempar jumroh Allah Musta Aqobah. Syahid dari Safa ke Marwah, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberi tahu. Allah, la ilaha illallah. Allah sujud dan bakut menghalakatul wadisi. Dia binafsihi wadaniyah kudrat irodah. Ilmu hayya sama basal kolam qadiran muridan. Aliman hayya sami'an basyiran mutakaliman. Aliman hayya sami'an basyiran mutakaliman. Datang seekor semut, lalu ditangkap.
Oke, di dinding diam-diam merayap, datang seekor semut, hap-hap lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor semut, hap-hap lalu ditangkap. Aku meluk-meluk berkeliling kota sambil baca tarbiyah. Oh, nggak begitu kan, Wan? Bangun pada bangun deh. Bangun main. Mana bisa mandi ini sih Pak? Mana bisa sambungan mana?
double flip nak. Double flip. Double flip. Ini harusnya ini dia tunggu. Oh, begini kita. Apa nak? Hah? Hah? Mana satu dendeng? Oi. Pasti pak. Gitu deh. Ako banget. Hah? Buang pala ito. Buang ito, buang.
Dulu kan saya minit, jadi bawa nanti. Mana pada bawa pena? Fabian dia. Iya. Yang sedikit sampah guys. Dan rolling yang anu yupi to yupi napa diketemu pakai digaga yupi digaga yupi enam si agak lo deh si anu ini dok desa dok lebih 60 oh deh lebih mau 50 pak sampai suku ah
Iya, dosi ada buku lo legay, lo bisa. Hanya tahu ini. Ini kan dikasih pakai menutupin ya menutupi. Ini double tip ah. Awak itu digagu lalu rumah pita ini agar dia double tip. Pokoknya matu kini kau dia seberapa lagi umur itu. Kertas. Ulle boga TV. Ini ku bet teman nih yang ketuban na bet taban na. Siapa lantang begini? Agak coba. Apa bawang anu na, telepon ada 8. Ben-ben na siya lebih 10 ko pa ben-ben na. Biasa lebih sa irda sa CD 2 CD 2 pito. Ay! Apa kalau kau materi kita teh pelek maka tata isi tahun waktu itu loh. Yang ngempal belum tidur. Loh itu mesum. Manyu. Mani ayu Ayu Manyu. Melopol ada dia saya masuknya mami dia nak harus nolong bicu-bicu cedek iya maka toh. Deh, tuh jengi ini temanku. Kok cerana? Weh dia nulis masuk. Jangan kertas apa mantu kalau barang kalau umuri. Temanku dapat parcel. Wah, uang siapa kasih dari kantor apa? Iya, banyak teman pejabat. Oh, dek, ayo kasih buana kak bay dapat parcel ku si badui duit 100.000 si badui 50 jutaan. Anggi kok yuk. Kunjek jadi ngamu yuk. Deseng tapo ngerangi masalah anu pikir di agro langan jadi tapi dia setapu berpikir kata oh minta kak di Facebook deseng nih